Recording in progress. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Mohon maaf ini ada apa? Agak terlambat itu karena tadi mengurus takziah sebentar. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini jadi agendanya saya lanjutkan untuk pengantar di kuningnya agar nanti apa namanya mudah masuk ke ini apa setelah UTS ya. Eh, itu nanti akan masuk lebih detail ke deepeningnya. Nah, setelah itu
nanti baru kita apa namanya, membahas terkait tugasnya ya. Mohon maaf, tugasnya nanti ya kita lihat dulu bagaimana, mungkin ada kesulitan atau bagaimana, nanti bisa disampaikan dan didiskusikan. Ya, jadi kalau di AI, apa namanya, di AI ini posisinya di mana gitu ya, di Pening ini. Sebentar ya. Ya, mohon maaf ya. Jadi memang, posisi di Pening kalau di AI gitu ya, itu di mana, karena AI kan banyak, topik-topiknya atau cabangnya. Nah, ini ada, salah satunya adalah machine learning ya. Jadi, eee, machine learning sebagai salah satu cabang AI. Nah, di Pening ini adalah part of ya, atau bagian dari machine learning. Jadi kemarin, saat semester sebelumnya Anda sudah belajar machine learning, di situ, eee, sudah belajar metode-metode dimulai dari, kalau di LPKPS-nya ya, terus silabusnya walaupun mungkin bisa berbeda-beda penyampaian dari setiap dosen, yaitu dari KNN ya, sampai, naïve Bayes hingga yang, sedikit lebih kompleks, yaitu support vector machine. Kemudian dilanjutkan di pembelajaran mesin mendalam ini, yaitu artificial neural network yang konvensional, kemudian ke, pengantar deep learning-nya. Nah, ini kalau, mesin learning yang konvensional, maka, eee, akan ada butuh step untuk ekstraksi feature ya, atau feature extraction, dan sifatnya adalah handcraft feature ya. Handcraft feature itu adalah, eee, yang membutuhkan knowledge dari human ya. Jadi, mungkin di sini ada yang pernah, mmm, terutama ini untuk data tidak terstruktur ya. Data tidak struktur itu bisa berupa teks, image ya, sound ya, atau speech ya, kemudian video dan data tidak struktur yang lain mungkin, karena bisa juga multimodal ya, maksudnya multimodal tuh, combination apa, kombinasi dari beberapa data, tidak struktur tersebut. Nah, ini butuh ekstraksi fitur. Nah, misalnya contohnya adalah mungkin ada yang pernah mendengar image ya, citra ya, mungkin juga mengambil mata kuliah dari digital image processing atau mengambil mata kuliah computer vision ya. Nah, itu, Anda akan mempelajari proses ekstraksi fiturnya. Nah, ekstraksi fiturnya macam-macam, misalnya ada dimulai dari edge detection dulu, kemudian nanti ada ekstraksi fitur yang berbasis tekstur atau warna. Nah, itu kan, handcraft feature ya, maksudnya sudah dilakukan di awal dan ada prior knowledge. Misalnya gini, kita ingin mengklasifikasikan, mobil dengan motor di sini ya, eee, inputnya adalah image gitu. Nah, kira-kira kita sebagai human ya, sebagai manusia bedainnya gimana sih? Ya, yang pertama adalah, eee, kalau ukurannya, apa namanya, image-nya proporsional, salah satunya adalah size ya, ukuran. Nah, fitur pertama kita bisa ambil size. Fitur yang kedua apa ya, kira-kira? Kalau warna bisa bermacam-macam juga gitu, jadi kayaknya itu kurang kurang merepresentasikan, tapi mungkin, tekstur ya, karena teksturnya berbeda gitu ya, antara yang, mobil dengan yang motor. Nah, disitulah prior knowledge, dibutuhkan gitu ya. Jadi di sini ekstraksi fiturnya dilakukan dengan handcraft. Nah, setelah jadi inputnya itu adalah karena kan, apa namanya, mmm, kalau tidak struktur nanti
kalau kita langsung memasukkan, walaupun kemarin di tugas ya, dan juga di slide sebelumnya, untuk mengenali image angka, kita pakai semua itu pikselnya. Ya karena ukurannya kebetulan kecil, ya 28 kali 28, tapi untuk pengolahan lebih lanjut ya, maksudnya saat ini karena itu kan 28 kali 28 itu kan pakai data MNIST, notabene itu di-create dari mulai tahun 93 ya, waktu disertasinya Yan Lecun. Nah, sekarang nah sekarang image-image sudah ukuran besar, kan nggak mungkin ya kita masukin nilai pikselnya seluruhnya, misalnya katakan 2000 kali 3 berapa ya biasanya, 2000 sekian kali 1000 sekian piksel gitu ya, sangat besar sekali gitu. Jadi ya kita lakukan ekstraksi fitur ya. Nah dari sini handgraph feature kita baru nanti dapat bentuknya adalah numerik atau angka, baru nanti dimasukkan ke metode-metode klasifikasi ya. Misalnya contohnya ini karena taksnya klasifikasi, jadi untuk membedakan outputnya adalah mana mobil dan mana motor. Salah satunya metode klasifikasinya adalah bisa berupa neural network, yaitu multi-layer perceptron gitu ya misalnya. Bisa juga classifier yang lain, misalnya support vector machine atau SVM atau mungkin naive Bayes. Nah berbeda dengan yang deep learning. Nah di deep learning ini konsepnya adalah semua kita pelajarin gitu, semua dipelajari oleh neural network gitu ya. Jadi saya bukan expert di bidang image processing gitu ya, saya juga nggak expert di bidang speech, tapi bukan kelebihan, tapi salah satu modal yang saya miliki untuk penelitian saya misalnya gitu, adalah saya memiliki data yang banyak gitu. Jadi di sini ada data, saya telah melakukan akuisisi data ya, saya tasknya juga sama untuk klasifikasi mana yang image mobil dan mana yang motor. Nah ini datanya saya punya banyak gitu, tetapi saya nggak ngerti bagaimana cara melakukan ekstraksi fitur dari data image, dan saya tidak punya prior knowledge terhadap hal tersebut gitu. Oleh karena itu bagaimana? Nah karena kita punya modal data yang cukup besar, nah ini kita bisa menggunakan neural network. Jadi sebenarnya ada bagian dari neural network yang digunakan untuk ekstraksi fitur ya, dan ada bagian neural network yang digunakan untuk klasifikasi gitu ya. Nah, oleh karena itu strukturnya menjadi deep ya, atau jadi dalam. Jadi tidak shallow, shallow itu dangkal ya, di sini hanya satu hidden layer, kalau di pening lebih gitu ya, karena ada proses ekstraksi fiturnya juga dilakukan oleh neural network. Jadi saya tidak perlu melakukan handcraft feature, tidak perlu prior knowledge, tetapi itu akan dipelajari oleh neural network dengan struktur yang deep ya, sehingga sebenarnya adalah deep neural network yang deep neural network ini yang algoritma pembelajarannya menggunakan deep learning. Ya kemarin kita sudah sempat bahas di pertemuan sebelumnya ya, algoritmanya ada 3 correction algoritma dari deep learning ini yang mengkoreksi dari back propagation ya. Nah, ya, tetapi ada syaratnya gitu ya, bukan ada syarat, tapi ada pro con sebenarnya, yaitu requirement-nya harus mencukupi gitu. Jadi kalau ya karena neural network-nya mempelajari ekstraksi fitur juga gitu. Nah, oleh karena itu butuh data yang cukup besar gitu ya. Jadi nah ini bukannya deep learning ini menggantikan machine learning secara konvensional, tetapi kita tergantung dari kasus yang kita hadapi gitu ya. Jadi kalau misalnya yang saya selalu sampaikan ke mahasiswa, bukan berarti kita harus karena sekarang ngetrennya deep learning, semua harus dibacakan dengan deep learning, belum tentu, karena kita juga perlu melihat karakteristik dari kasusnya seperti apa gitu ya. Jadi misalnya di sini saya punya data tidak terlalu banyak, katakan misalnya 150,
Tapi kita bisa melakukan ekstraksi fitur ya, berarti kita gunakan mesin learning yang konvensional. Nah, tapi kalau misalnya di lain sisi, saya punya data 10 ribuan ya, saya nggak tahu, aduh ini apa ya, bisa diekstrak apa aja, karena, eee, tidak ada prior knowledge terkait, apa namanya, ekstraksi fiturnya, ya sudah kita serahkan saja ke neural network. Jadi, eee, kita serahkan ke arsitektur deep neural network ini yang menggunakan, deep learning. Ya, jadi, sekali lagi, deep learning ini bukan menggantikan machine learning konvensional ini, tapi, eee, tergantung case-nya. Ya, saat ini deep learning menjadi hot topic karena sebagian besar proses akuisisi datanya, eee, juga memungkinkan gitu ya. Jadi kalau pada saat saya kuliah dulu, akuisisi data tuh sulit sekali ya, bukan sih, tapi sesuatu hal yang butuh waktu dan effort lebih banyak. Untuk saat ini mungkin lebih mudah karena banyak teknologi yang mendukung gitu ya, yaitu, ya ini kita sebut dengan big data gitu ya, karena ada infrastruktur, eee, apa, ada internet, kemudian komputasi ya, eee, untuk mensupport komputasi. Nah di sini, dia memungkinkan gitu ya untuk dilakukan, eee, untuk menerapkan deep learning. Nah makanya waktu Yan LeCun, di disertasinya dia sudah propose CNN pada saat itu di tahun 93, tapi belum ada industri yang melirik ya, atau, istilahnya belum disruptif. Eee, apa, dia masih based on dia, membuktikan secara menggunakan eksperimen, computational eksperimen untuk arsitektur yang dia propose, yaitu CNN yang konsepnya adalah dari algebra gitu. Nah, karena pada saat itu belum mumpuni, datanya juga akuisisinya masih masih untuk kasus-kasus itu masih sulit gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin lebih mudah ya, lebih mudah walaupun ada beberapa domain yang mungkin juga tidak tidak semudah untuk melakukan akuisisi data. Jadi kalau dalam penelitian saya ada beberapa di biomed gitu ya, di biomedis itu, eee, kita nggak semua itu akuisisinya mudah ya, maksudnya kalau rekam medis dan sebagainya itu tsunami data sih memang karena banyak sekali ya, apalagi, eee, pasien di Indonesia. Jadi Indonesia ini tingkat kesehatannya itu nomor 3 terburuk di dunia ya, kalau ngomong sama kalau kata kolega saya di kedokteran ya, untuk di kesehatan masyarakatnya. Karena banyak sekali orang sakit gitu, apa, ya sakit batuk pilek, ya apa, segala macam ya. Ya mungkin nggak tahu kenapa ya, padahal ya macam-macam ya karena gaya hidup dan sebagainya. Mungkin nanti kalau Anda merasakan, stay atau tinggal di negara maju, itu nggak pernah nggak tahu ya, alhamdulillah dulu sakit pilek aja enggak gitu ya. Dulu waktu saya tinggal stay di Jepang, sekitar 3,5 tahun saya nggak apa namanya, eee, pilek aja enggak gitu loh. Jadi mungkin karena lifestyle dan sebagainya, ya. Nah ini kalau data pasien Indonesia jadinya budak banyak, tapi ada beberapa, case case ya yang, datanya itu mungkin juga cukup sulit, misalnya di laboratorium gitu ya, apalagi karena Covid ini semua kode etik atau ethical clearance untuk akuisisi data manusia itu ditangguhkan dulu, eee, memprioritaskan untuk, apa namanya, penelitian-penelitian dengan tema Covid gitu ya, yang nggak tema Covid tapi butuh data lab itu ditunda dulu, nah itu tambah sedikit lagi datanya, ya. Jadi concern-nya adalah tadi ya, bahwa deep learning itu bukan menggantikan machine learning secara konvensional, tapi, apa namanya, eee, kita tergantung dari case-nya ya, ada pro cons atau apa, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode ini. Nah, nanti Anda kalau bekerja sebagai machine learning engineer atau, mungkin data scientist yang saat modeling, pembuatan model, karena kalau data scientist itu step-nya sebenarnya banyak sekali gitu ya. Eee, tidak hanya fokus di modeling, kalau machine learning engineer kan memang fokusnya di membuat model based on machine learning gitu ya. Nah itu Anda sudah punya intuisi gitu ya. Jadi, eee, ya intuisi itu akan muncul kalau sudah
banyak pengalamannya untuk, meng-handle case-case case one by one gitu ya. Jadi, oh ini datanya begini, yang diharapkan output-nya kayak seperti ini, kira-kira metode apa yang dicoba. Karena kalau misalnya semua kita coba dari mulai yang KNN sampai yang kompleks ya butuh waktu yang sangat banyak, padahal kan terbatas ya waktunya biasanya untuk project pasti kita, punya strict timeline gitu. Oke, lanjut ya. Oke, nah ini untuk CNN, eee, nah ini kita mulai dari beberapa arsitektur ya. Nah, karena tadi kok bisa muncul beberapa arsitektur Bu, gitu ya. Karena tadi ekstraksi fitur ya. Jadi ekstraksi karena ekstraksi fiturnya juga dilakukan oleh neural network. Nah, ekstraksi fitur itu kan dilakukan terhadap data yang tidak struktur. Data tidak struktur itu kan macam-macam. Ada yang data image ya, data suara, data video ya, data sequence gitu. Sehingga kemungkinan arsitekturnya itu juga ya seharusnya gitu ya, arsitekturnya itu berbeda-beda antara satu data tidak struktur dengan data yang lain. Nah, yang pertama adalah untuk convolutional neural network. Nah, di convolutional neural network ini adalah, data yang arsitektur yang memang didesain atau di-propose ya, dedicated untuk, eee, Citra gitu ya. Nah, jadi di situ ada layer-nya, di sini adalah untuk fitur ekstraksinya gitu ya, yaitu gabungan dari konvolusi dan pooling ya. Nah, kenapa konvolusi dan pooling? Anda mungkin yang sudah pernah belajar, eee, atau sedang belajar di image processing atau computer vision itu ada konvolusi gitu ya. Nah, konvolusi kemudian di pooling, pooling itu adalah sampling ya. Jadi operasi konvolusi. Di image processing itu juga ada operasi konvolusi, tapi nilai operatornya sudah ditentukan. Sedangkan kalau untuk CNN ini, nilai operatornya, nilai kernelnya itu malah yang dipelajari, yang kita learn, jadi seolah-olah dia seperti bobot ya, bobot dalam neural network. Nah, ini contohnya ya, yaitu proses konvolusinya ya. Jadi kita, memiliki ini misalnya inputnya adalah berupa image 2 dimensi ya. Kemudian kita, kalau di image processing itu ada kernel atau filter ya. Nah, eee, di sini ada nilai angka-angkanya ya. Eee, kalau di image processing yang handcraft feature itu nilai di kernel atau angkanya sudah ditentukan. Jadi misalnya, contohnya adalah HOG ya, ada operator HOG, ada operator Kenny ya. Nah itu, eee, kernelnya angka-angkanya sudah ditentukan. Nah sekarang, sebenarnya ya mirip seperti itu, cuman kan kita nggak ngerti nih, saya mau ngekstrak fitur apa ya? Nah, ya udahlah terserah yang penting saya punya data banyak gitu. Ya udah, akhirnya nilai-nilai operatornya ini akan dicari, dengan menggunakan learning algorithm. Nah, ini disebut dengan seolah-olah dia seperti bobot dalam neural network atau sering disebut dengan local weight ya. Kenapa local weight? Karena dia itu prosesnya konvolusi ya. Jadi dia berjalan sliding. Nah, nanti hasilnya adalah feature map ya. Hasilnya feature map. Nah, ini contohnya, misalnya saya punya citra ya. Ini nilai pikselnya, intensitasnya misalnya. Kemudian ini nilai filternya ya setelah gimana sih proses konvolusi dia pertama di sini dulu ya. Jadi 30 kali 1, 30 kali 1, sorry, sum of multiplication ya di sini ya. 30 kali 1 tambah 30 kali 1 tambah 30 kali 1, 30 kali 0 ya, tambah 30 kali 0 tambah 30 kali 0 tambah 30 kali minus 1 tambah 30 kali minus 1 kali 30 minus 1. Nah, dijumlah berapa? Nilainya adalah 0. Jadi ini satu kotak. Ini dengan ini dikonvolusi ya. Dapatnya
adalah nilainya 0. Nah, hasil dari konvolusi adalah feature map, ya. Nah, ini adalah proses ekstraksinya. Nah, kemudian untuk pooling layer itu bagaimana? Pooling itu sebenarnya adalah sampling, gitu ya. Ini sebenarnya terinspirasi atau berdasarkan apa? Bagaimana human itu melihat ya. Misalnya ya, Anda melihat Anda Anda bisa mengenali teman Anda gitu ya. Misalnya di sini misalnya eee, Mbak Yovita ya, ini Mbak ya, Mbak Yovita Zahra itu bisa mengenali Mbak Yumna Akila ya, ada ya ini Mas apa Mbak ini Yumna Akila? Ya, mungkin dari namanya Mbak ya, tapi saya nggak tahu nih, mohon maaf kalau salah. Nah, itu kan kita misalnya saat bertemu di kampus gitu ya, apakah Anda akan melihat Mbak Yovita akan melihat Mbak Yumna dari ujung atas ya, ujung rambut sampai ujung ke kaki, dilihat gitu? Kan enggak, tapi kita sudah punya, "Oh itu Mbak Yumna," gitu ya. Nah, gimana kok nggak harus melihat gitu, nggak harus melihat secara diplototin gitu, bisa bisa dapet. Nah, karena kita punya sampling, kita punya pooling kemampuan mata kita. Jadi memang konvensional neuronal ini juga, mengambil, eee, ide dari hal tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya pada saat kita melihat sesuatu, yang kita lihat itu adalah yang dominan-dominan gitu ya. Misalnya saya lihat, saya bisa mengenali misalnya, saya bisa mengenali Bu Yunita. Sa saya bahkan nggak tahu detail tubuhnya Bu Yunita gimana, tapi saya tahu kalau, udah gini wujudnya tek tek, nah itu Bu Yunita, misalnya gitu ya, Bu Yunita Sari misalnya. Jadi, eee, kita sebenarnya melakukan sampling, apa sih yang dominan, nah itu disebut dengan maksimum pooling, ya. Jadi maksimum pooling itu adalah mata kita itu sampling, maksimum. Kayak Anda mengenali ibu Anda, dari jauh pun nggak patek kelihatan, itu mama, itu ibu gitu ya. Karena Anda udah kelihatan nih karakter apa hal-hal yang dominan yang terlihat gitu. Kemudian, berikutnya ada average pooling. Average pooling itu adalah in average gitu ya. Jadi, secara rata-rata, istilahnya ada yang pernah pakai kacamata Anda misalnya ada yang pakai kacamata, tapi kacamatanya dilepas, masih bisa mengenali loh itu ya. Saya saya pakai kacamata -2,5, cuman saya masih bisa lihat. Apa namanya, saya bisa ngenalin ya, apa namanya, ya teman-teman dosen, teman-teman saya, suami saya masih bisa kenal walaupun nggak patek ketok. Nah, nggak patek kelihatan karena, sampling-nya memang tidak terlihat yang dominan, tapi average-nya secara overall, oh ini suami saya, oh ini anak saya, udah kelihatan gitu ya. Nah, ini average pooling. Nah, itu yang diadopsi di pooling layer, jadi bisa max atau average gitu ya. Biasanya lebih banyak digunakan yang maksimum pooling ya, kalau di beberapa contoh. Walaupun, ya kita we can use either ya, maksudnya Anda bisa coba dua-duanya juga. Nah, jadi contohnya, kita tentukan ukurannya, misalnya pooling-nya adalah 2 kali 2. Nah, ini ukurannya berarti, kalau 2 kali 2 kita punya matriks, ini 2 kali 2 maksimumnya. Jadi kita cari nilai maksimum. Nah, ini dari, mmm, sini adalah 30 ya. Kemudian kalau dari sebelahnya ini adalah 60. Dari sininya adalah 30, sininya adalah 70. Kalau average, ya kita rata-rata ya, eee, di sini ada 20, ini 45, ini 25, dan ini 50 ya. Sehingga dimensinya akan semakin kecil. Nah, setelah itu, setelah kita dapat pooling ya, ini bisa berulang, habis dapat pooling dikonvolusi lagi. Jadi ini, 1 konvol ya, konvol 1 dan ini konvol 2, konvolusi pooling 2. Boleh satu saja, semakin apa bedanya gitu ya, semakin banyak konvolnya maka dia akan semakin deep, eee, berarti proses ekstraksinya semakin banyak, feature map-nya yang dihasilkan. Yang terakhir, step-nya adalah nanti di-flatten semuanya ya, di-flatten ya, eee, hasilnya dari, apa namanya
pooling ini ya, kita flatten ya. Jadi seolah-olah seperti input bagi multi-layer perceptron atau fully connected layer ya. Kemudian masuk di fully connected layer. Di fully connected layer ini Anda bisa menspesifikasi juga berapa jumlah hidden layer-nya. Apakah kalau ini contohnya 2 hidden layer atau hanya satu saja. Ya. Semakin banyak hidden layer-nya, maka apa efeknya? Seperti yang kita bahas di sebelumnya, maka semakin banyak garis yang dilibatkan dalam decision boundary. Ya. Nah, ini adalah contoh implementasi CNN untuk pengenalan angka. Ya. Kalau yang di sebelumnya, seperti yang di tugas itu kita nggak pakai CNN, tapi hanya pakai fully connected atau multi-layer perceptron ya. Nah, jadi semua pixel dimasukin. Nah, ini coba kita pakai yang CNN-nya. Nah, ini jadi 28 kali 28 kali 1, kemudian kita pakai kernelnya adalah 3 kali 3. Ini first konvolusi layer, terus kita pooling ya. Kemudian konvolusi lagi, terus kita pooling, kemudian kita flatten. Ya. Kemudian di sini hanya menggunakan satu hidden layer ya. 64 neuron ya. Ini jadi kalau kita flatten kebetulan ini ukurannya jadi 1568 ya. Kemudian ini 64 neuron ya di hidden layer, kemudian kita keluarkan menjadi dengan output layer softmax. Nah, ini kalau kita menggunakan Keras ya, ini berarti import konvolusi 2 dimensi, maxpooling 2 dimensi, ada flatten dan dense layernya, sekuensial. Nah, ini konvolusi 2 dimensi, jumlah feature mapnya adalah 16, ukuran kernelnya atau filternya 3 kali 3, activation-nya kita menggunakan ReLU. Nah, ini memang di input step, yaitu 28 kali 28 kali 1 ya, untuk tensornya. Kemudian kita max pooling, ukurannya adalah 2 kali 2, ukuran max pooling-nya. Kemudian kita konvolusi yang kedua, jumlah filternya jadi kita perbanyak 32, kernelnya 3 kali 3, aktivasinya ReLU. Padding, padding itu maksudnya adalah jadi pada saat konvolusi gini, mungkin ada bagian yang tidak terkena ya, biasanya di ujung. Nah, ini kita kasih padding nih, kita kasih padding. Ya. Kemudian max pooling lagi, yaitu ukurannya 2 kali 2. Setelah itu kita flatten ya. Kemudian masuk ke classifier atau fully connected layer-nya, yaitu ini hidden layer-nya 64 neuron, aktivasinya adalah ReLU ya. Kemudian yang terakhir adalah output-nya ya, aktivasinya adalah softmax. Karena ada 10 kelas, yaitu digit 0 sampai 9. Nah, ini kita summary. Nah, kita lihat ini adalah summary dari arsitekturnya. Nah, totalnya adalah parameternya 105.000 sekian. Jadi ini adalah jumlah bobot yang perlu dioptimasi atau yang perlu dicari dengan proses pembelajaran atau deep learning. Kemudian kita compile ya. Kita pakai optimizer, compile untuk di running ya, kita tentukan ini optimizer-nya untuk learning rate-nya kita pakai Adam, loss function-nya kita pakai categorical cross entropy, dan kita pakai metric evaluation-nya adalah accuracy. Nah, ini kita training, X-trend, Y-trend, epochnya 10, kita pakai stochastic gradient descent, di mana kita pakai batch size, ya, batch size-nya 100. Nah, kemudian kita training ya, dan untuk mengetahui performanya kita pakai validation data. Nah, kemudian dievaluasi dengan X-test dan Y-test. Ya. Nah, ini adalah training dan validation loss-nya. Kita bisa lihat ya. Di trainingnya turun ya, turun. Nah, ini validasinya lumayan bagus ya, walaupun ini kok ada yang naik Bu, ya nggak apa-apa, it's okay, masih bisa dimaklumi ya, asalkan ini masih
sejalur. Tapi kalau nanti dia tiba-tiba naik, berarti dia sudah overfit, itu harus kita early stopping ya. Kemarin sudah ya early stopping. Nah, ini kalau untuk prediksinya ya. Actual 3, prediction 3 ya. Ini kita load modelnya, kita prediksi ya. Nah, ini kita coba bandingin ya antara loss function yang menggunakan ANN alias multi-layer perceptron ya, dengan loss function yang menggunakan CNN. Ya, kita bisa lihat ini yang CNN yang plus ya, itu kita bisa lihat lebih kecil ya. Jadi, oh sorry ini warnanya ternyata merah. Lebih kecil ternyata ya. Ya berarti secara ini ya, ini maksudnya lebih kecil baik yang training dan validasi CNN dibanding dengan yang ANN gitu ya. Kita bisa sampaikan bahwa proses pembelajarannya itu lebih bagus atau lebih stable dengan menggunakan yang CNN. Jadi dengan menggunakan ekstraksi fitur yang dipelajari dengan arsitektur CNN dibanding kita gunakan semua nilai dari pikselnya. Nah, ini untuk variannya, arsitekturnya ya ini apa namanya, perkembangannya ya, ada image classification ya. Ini arsitekturnya ya. Jadi beberapa paper atau penelitian itu dia mempropos arsitektur disertai dengan model hasil trainingnya. Jadi cuman propose arsitektur aja apa gunanya gitu ya. Tapi gunanya di sini adalah dia men-training ya modelnya itu arsitekturnya tadi, kemudian dia publish model dan juga bobot dari arsitektur atau model tersebut sehingga itu bisa digunakan oleh peneliti yang lain gitu ya. Nanti bisa buat transfer learning dan beberapa hal lain ya. Kemudian object detection ya. Object detection ini berkembang dari mulai RCNN, fast RCNN, kemudian ada faster RCNN, SSD, dan YOLO ya. YOLO juga sudah YOLO versi 5 yang di tahun 2020 gitu ya. Nah, untuk object detection, kalau klasifikasi ini ya, jadi oh ini kucing gitu ya. Kalau ini klasifikasi dan localization ini adalah kita menentukan bounding box-nya ya, masih posisinya di mana. Kalau object detection dia sudah bisa multiple object ya, bisa yang intersection ya. Kemudian instance segmentation ini menggunakan SSD ya, jadi udah di segmen nggak hanya ROI region of interest tapi lebih ya ini. Jadi semantic segmentation dimulai dari fully connected network sampai ya max RCNN, FPN, UNet ya, di lab. Nah, seterusnya. Kemudian generative model ini ini kita bisa pakai GAN, kemudian auto encoder. Jadi kalau generative model itu malah kita mengenerate data. Contohnya ini data trainingnya, inputnya, ini data trainingnya, nah hasil generate-nya misalnya ini zebra gitu ya. Nah, dulu tahun 2018 saya bimbing mahasiswa skripsi ya, si Fajar itu dia pakai GAN, terus kita present di International Neural Network Society conference ya. Itu alhamdulillah kita dapat salah satu apa namanya, kandidat dari best paper ya, karena yang mendapatkan best paper hanya satu, kebetulan orang US ya, dari university apa saya lupa. Kita masuk di nomor 2 kalau nggak salah, Fajar ya. Itu papernya Fajar itu dari skripsi ya, jadi tapi mungkin pada saat itu memang kan itu masih masih jadi topik yang baru ya. Jadi ini saya tunjukkan aja, intermezzo aja.
Oh, suaranya masih di-mute ya? Maaf maaf. Ya, jadi, ini paper-nya ya, eee, apa namanya, ini dari skripsi ya, eee, a the whole content of this paper, dari benar-benar dari skripsinya Fajar, dan yang menulis juga Fajar. Kemudian, saya rewrite beberapa bagian ya, karena, dalam bahasa Inggris, dan mungkin ada beberapa yang harus strong sentence dan sebagainya, karena kalau nulis publikasi itu ada politisnya ya. Kita kayak mau menjual hasil, eksperimen kita, hasil penelitian kita ya, jadi kalau itu ada diplomatisnya, politisnya. Nah itu, tahun 2018, nah ya, nah sini adalah salah satu society di neural network. Dia melakukan conference, tapi ini conference-nya kalau nggak tahunan ya 2 tahun sekali, jadi selalu regularly ya, conference Big Data and Deep Learning. Dan ya kita nggak nyangka ya ternyata masuk di kandidat best paper. Eee, tapi itu sudah sangat baik sekali, walaupun kandidat yang nomor 2 kalau tidak salah, yang nomor satunya adalah dari US yang dapat itu ya, best paper. Walaupun gitu kita tetap dapat, apa namanya, eee, apa, rekognisi ya atau piagam dan sebagainya itu, yang the best tuh ya. Oke, mungkin ini untuk, apa namanya, intermezzo aja ya. Karena memang pada saat itu GAN masih cukup baru ya, maksudnya, jarang, belum banyak yang menggunakan. Oke, kemudian kita lanjut dulu ke recurrent neural network. Harusnya pakai AK ya. Nah ini untuk, recurrent neural network, ini nanti akan dipelajari setelah UTS ya, yang CNN pun mungkin terkait dengan, implementasi contoh kasus yang lebih luas itu juga akan dipelajari, setelah UTS ya. Ini hanya intro saja mengenalkan ya. Nah, recurrent neural network ini, dia, eee, untuk mengolah data sekuensial ya. Data sekuensial itu apa gitu ya. Contohnya misalnya data teks, DNA ya, tempat saya maksudnya, di Biomed kebetulan saya ngolah data DNA, suara atau speech, time series, dan ya lainnya. Maksudnya sekuensial gimana? Sekuensial adalah bahwa data kita saat ini, di state saat ini itu bergantung dari data di state sebelumnya. Contohnya adalah time series, misalnya, ya ini Anda anak komputer tapi harus punya, eee, literasi finansial ya, ini mumpung mahasiswa masih muda, saya merasa terlambat. Apa namanya, kita lihat ya misalnya harga, di sini ada yang suka investasi ya, ini mungkin, eee, apa namanya, ya karena gimana lagi ya, eee, apa, inflasi ya. Jadi mungkin dulu waktu masuk pertama di UGM semester 1 harga bakso berapa satu minggu atau harga mie ayam, atau mungkin nasi yang di kantin gitu ya, sekarang udah berapa ya, ini ada inflasi. Indonesia tuh inflasinya lumayan tinggi sekali ya, terasa gitu ya, kalau ya tidak hanya Indonesia sih sebenarnya ya, cuman, eee, ngerasanya ya perasaan ya, nah itu kita salah satunya melawan inflasi adalah dengan investasi. Cuman kalau investasi harus punya duit dulu ya, eee, misalnya harga, eee, logam mulia ya. Nah ini, ya misalnya kita, eee, ya gimana ya nanti kalau sudah bekerja, sudah berkeluarga itu investasi harus absolutely ya, apa namanya, karena udah kok malah beli emas gitu, saya salah harga nanti lebih lengkap, oke. Eee, sebentar, yang grafiknya itu ya, saya butuh grafik. Mana ya Mas? Tahu, mmm, kalau lebih lengkap, oh ini harga emas ini, ya. Nah,
Nah ini ya. Nah ini kan harga logam mulia ini lumayan lagi turun nih. Nah kalau lagi turun kayak gini, waktunya kita memperbanyak. Nanti kalau lagi naik ya, itu waktunya kita menjual. Eee, anyway ini hanya intermezzo, ini adalah salah satu data yang sekuensial, ya. Apa artinya sekuensial? Bahwa, harga yang ada di sini, ya misalnya di tanggal 8 Oktober itu harganya kok 949.000, itu karena ada faktor dependensi atau ketergantungan atau pengaruh dari harga hari-hari sebelumnya, gitu, ya. Nah ini bisa naik turun. Nah sekarang kita misalnya bikin forecasting ya, pengen apa namanya, harga logam mulia ini atau Antam ini untuk seminggu ke depan, kira-kira harganya berapa? Nah, kita bisa pakai modeling ya, jadi forecasting. Ya, ya, ya gitu ya. Jadi ini yang dimaksud adalah data sekuensial ya. Nah, ini intermezzo aja. Contoh data sekuensial yang lain, misalnya teks ya. Mmm, Anda menulis ya, "Saya makan nasi." Itu sekuensial, maksudnya bagaimana? Pada saat kita ingin menyampaikan pesan ya, semantik semantik itu apa? Semantik itu arti atau meaning ya, saya makan nasi, eee, nah maaf ini tulisannya amburadul ya, ini soalnya penanya rebutan sama anak ya malah nggambar-nggambar, tapi ya nggak apa-apa. Nih, saya makan nasi nih, kayak gini. Nih, kita ingin menyampaikan pesan ini, saya makan nasi, kita ingin menyampaikan suatu kalimat yang memiliki semantik meaning, saya makan nasi. Berarti, eee, kita menuliskan nasi, itu pasti sebelumnya kan menuliskan saya dan kata makan, gitu. Ya, jadi itu sekuensial, ya. Nah, ini contoh-contoh sekuensial seperti itu. Nah, ini bagaimana arsitekturnya? Arsitekturnya adalah menggunakan recurrent neural network, ya. Jadi dia, eee, apa namanya, memiliki sel, ya. Jadi sebenarnya ini ada satu, misalnya kita ini terdiri dari 3 sel, dan dia input-nya ke sel berikutnya adalah, ini adalah input, ya. Ada hidden state. Nah, ini output-nya kedua ya, output ke ini ya, dan juga, output-nya ini akan dijadikan input bagi sel berikutnya. Jadi disebut dengan recurrent. Jadi kalau misalnya ini kata saya, ya untuk merepresentasi kata saya, ini kata makan, dan ini adalah kata nasi, ya. Nah, ini tipe arsitektur RNN ya, ini adalah yang pertama adalah many to one, yaitu misalnya aplikasinya adalah sentiment, classification. Sentiment classification tuh Anda tahu ya, misalnya kayak analisis sentimen, eee, apa namanya, ini tuh, positif atau negatif gitu ya. Misalnya dari, Anda bisa, apa namanya, misalnya salah satunya, skripsi mahasiswa saya tuh ngolah komen sentiment classification atau sentiment analisis untuk komentar film ya, movie di Indonesia karena, eee, katanya movie di Indonesia lagi apa namanya, bangkit lagi gitu ya, jumlah penonton untuk Indonesian movie apa, bigger than ya atau, more than ya daripada yang, foreign movie. Nah, itu kita mau lihat sentimennya dari komentar-komentar di sosial media atau mungkin di suatu forum tertentu. Nah, itu inputnya adalah teks ya, nah outputnya dia kelas gitu, jadi positif atau negatif. Contoh yang lain sekarang lagi ya, pemilu, ya ini 2 kali pemilu terakhir itu waduh, apa namanya, war-war alias perang-perang di sosmed segala macam ya, opini dan sebagainya. Nah, itu kita bisa lihat ya, mana yang sentimen positif, mana yang negatif. Kebetulan saya punya mahasiswa S2, dia itu karena kalau S2 ada kelas kelas yang weekend, ada kelas yang reguler. Kelas weekend itu
biasanya untuk yang juga sambil kerja gitu ya. Nah, kerja itu dia, ini ya, apa namanya, kerja di suatu startup bidang, data science gitu. Nah, dia dapat project untuk mengolah sentimen-sentimen dari beberapa kandidat capres yang potensial dimulai dari ya Anies Baswedan, Ganjar, dan sebagainya. Jadi dia nah itu dijadikan tesis sama dia. Jadi sentiment classification. Kemudian berikutnya one to many. One to many contohnya adalah image captioning, text generation. Image captioning tahu ya? Image captioning itu kayak gini. Ya. Ini kan ya. Ini yang sentimen ya. I love this movie. Ini sentimennya positif lah. Nah, kalau one to many contohnya adalah image captioning. Inputnya adalah gambar, outputnya adalah penjelasan ya, apa, atau kalimat retros on table gitu. Ada yang tahu nih manfaatnya buat apa? Mungkin Mas Albertus, mana Mas Albertus? Andi Pramana? Iya, Bu. Bagaimana? Iya, heeh. Image captioning buat apa Mas kita repot-repot ini? Udah pernah baca ya? Text image captioning. Kalau saya sendiri belum pernah mencoba ya, Pak. Tapi mungkin ya untuk mengklasifikasikan image-image yang mungkin banyak gitu. Nah, ini bukan klasifikasi ya, karena ini image captioning. Jadi kita mengenerate caption untuk suatu image ya. Ini untuk itu loh, apa namanya? Membantu orang difabel untuk blind people ya. Jadi kalau misalnya Anda yang propose pertama dari Microsoft, tahu kan ya? Aduh namanya saya lupa. Ada cewek satu, cowok satu, pakai tongkat ajaib itu loh. Tongkat ajaib. Jadi atau kacamata ajaib ya, sebentar. Aduh, saya lupa namanya. Saya cari aja nih, pasti ada di ini ya. Jadi ini dipropose ada cewek satu orang Jepang sama satu lagi orang India ya. Apa ya? Jadi kalau yang orang siapa sih namanya lupa saya. Jadi tongkatnya itu ada kameranya ya. Jadi nanti dia saat berjalan gitu, dia akan mengeluarkan misalnya ada sesuatu dia akan mengeluarkan bunyi gitu. Misalnya oh ini ada batu, stone apa namanya behind apa gitu ya misalnya gitu atau mungkin kalau 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 yang orang Jepang cewek itu dia pakai tongkat alatnya. Kalau yang orang India sama-sama di Microsoft itu ya, yang orang India itu dia bikin apa namanya di-embed di kacamata ya. Kacamata itu dia pakai kacamata udah kayak orang normal. Jadi dia pakai kacamata itu udah bisa lihat depannya. Jadi apa namanya ada mobil di depan. Makanya dia apa namanya dia akan berhenti. Kemudian misalnya ada kedai pizza di sebelah kiri 100 meter lagi misalnya 100 meter terlalu jauh ya mungkin berapa meter lagi kayak gitu. Nah itu image captioning ya. Nah jadi manfaatnya untuk blind people itu ya memang apa namanya data trainingnya harus banyak. Yang mempropos itu arsitekturnya orang Microsoft ya. Microsoft engineer. Ya tadi itu. Tapi saya lupa namanya. So, betul lali ya. Ya, yang mungkin nanti Anda bisa carilah ya. Kalau tertarik bisa biasanya ada di YouTube ya kan enggak. Image kesini. Ini ya. Orang Jepang cewek satu sama orang India ya. Ada alatnya kok. Ada demonya juga. Ya, ya jadi auto image caption generator ya, visually impaired people. Apa ya lupa kan namanya. Nah ini contohnya nih ya. Jadi kita
apa namanya, di ya ini di Medium nih terkait dengan penjelasan ininya ya. Cuman yang propose itu adalah dia alumni Stanford ya, yang orang India itu juga. Nah, itu dia, apa namanya, bikin ini ya. Ya mungkin nanti kalau Anda tertarik Anda bisa browsing. Cuman ini butuh data training besar sekali ya. Jadi, kebetulan mahasiswa saya S3 ada yang dia image captioning, challenge juga karena di Indonesia untuk bahasa Indonesia masih, belum ada bahkan ya, untuk bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris mah bukan udah ada ya, tapi karena ya, apa namanya, the first innovation-nya dari sana, jadi memang, eee, dengan bahasa PBB ya, dengan bahasa Inggris. Nah, yang bahasa Indonesia mahasiswa S3 saya ada yang dia, bukan salah satu mahasiswa saya penelitiannya adalah terkait image captioning dengan bahasa Indonesia. Jadi lumayan challenging karena di bahasa Indonesia seperti, korpusnya, kemudian arsitektur untuk transformer buat RNN-nya ini masih, eee, perlu penelitian, ya. Oke, nah ini untuk variannya dimulai dari LSTM, GRU, ya independently RNN, bidirectional RNN, echo state network. Ini varian dari arsitektur RNN banyak banget ya. Jadi, dari RNN yang tadi, biasa terus jadi LSTM, di mana LSTM itu lebih padat isinya seperti ini. Kalau tadi hidden state-nya kan cuma satu, ini semakin banyak ya. Eee, Tujuannya adalah dia semakin pinter ya, semakin deep ya, cuman ya butuh data lebih banyak. Kemudian dikurangi dikit jadi GRU, Gate Recurrent Unit, yaitu dengan menggabungkan input gate dan forget gate ya. Nanti akan dipelajari lebih detail ya setelah UTS. Kemudian di RNN, bidirectional, dan echo state network ya. Ini variannya. Tentunya setiap varian arsitektur itu memiliki, eee, apa namanya, pro dan cons ya, kelebihan dan kekurangan. Jadi bukan berarti yang echo state network is the best one, karena dia yang paling baru, bukan seperti itu ya. Sekali lagi, setiap metode yang ada di machine learning ataupun arsitektur, itu dia punya, apa namanya, case yang sesuai, yang suitable, yang didedikasikan gitu ya. Nah ini, jadi kita bisa, dari ya, fully connected network, ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya adalah multi-layer neural network atau multi-layer perceptron, ya ini kita untuk ngolah data numerik kayak iris data gitu ya, atau data terstruktur ya. Jadi, kalau di machine learning kemarin udah belajar ya, data struktur dan data tidak struktur. Nah, ini kita bisa langsung pakai fully connected network. Cuman kalau data yang tidak struktur, maka ada proses ekstraksi fitur. Ya, ekstraksi fiturnya memang yang secara konvensional dilakukan dengan handcraft feature, kemudian dimasukkan ke FCN. Tapi kalau, kita yang menggunakan neural network juga, maka akan menjadi deep learning, di mana salah satunya adalah kita memerlukan data yang lebih besar, gitu. Kalau data Anda sedikit, dan tidak memungkinkan untuk ditambah, itu perlu di-consider ya, apakah memungkinkan menggunakan handcraft feature. Tapi kalau misalnya handcraft feature juga nggak mungkin, akuisisi data lebih banyak juga nggak mungkin. Nah, ada beberapa strategi misalnya nanti menggunakan augmented data atau bagaimana gitu ya. Nah, itu juga challenge juga. Kemudian arsitektur CNN ini untuk data citra, video. Sebenarnya tidak hanya data citra video ya, tetapi semua data yang, bisa direpresentasikan dengan matriks, ini kita bisa olah dengan CNN ya, kemudian RNN ini adalah untuk data sekuensial ya. Jadi kalau yang, eee Mas apa namanya, penelitian penelitian saya ada yang, ya juga tentunya dengan skripsi mahasiswa, itu kita ini, ini hybrid ya, nanti juga hybrid itu dipakai setelah UTS ya. Punyanya bicara. Nah ini. Nah ini yang punya Mbak Sarah, ini juga dari skripsi, alhamdulillah, kebetulan ini jurnalnya lagi lagi gampang nih sekarang ICIK Express Writer tuh sekarang jadi jurnal susah ya,
untuk diterima ya. Untuk kalau kita submit dia acceptance rate-nya jadi semakin rendah ya, karena mungkin banyak yang submit. Ini tahun 2019 itu masih inilah. Ini speech recognition for people with dysarthria using convolutional neural network. Jadi dia speech recognition, tapi sebenarnya karena people with dysarthria ini adalah orang dengan kelainan berbicara ya. Jadi misalnya orang yang stroke atau yang mohon maaf, oh masih slide ya? Sebentar. Atau nge-freeze ya, kadang kalau diubah-ubah gitu suka ini malah nggak bisa sharing. Coba sebentar. Kalau seperti ini, sudah? Ini sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Oh ya, oke. Sudah. Download papernya aja. Apa saya tunjukkan full papernya biar bisa lihat arsitekturnya ya. Tahun kira-kira 2019 di September. Nah ini juga dari papernya Mesyarah. Mesyarah S1 habis lulus S1 dia lanjut S2 di Saarbrücken Jerman ya. Pakai beasiswa Erasmus Mundus. 2019 September gitu ya. Gitu. Ini kayaknya internet saya ini. Ya. Ya. Bisa di-download tapi dibuka aja. Nah, ini jadi ini ya, speech recognition for people with dysarthria using convolutional neural network ya, masih loading. Jadi ini kita mengenali ucapan orang dengan dysarthria. Dysarthria itu orang yang berbicaranya nggak normal. Misalnya karena stroke atau mungkin mohon maaf agak tuli gitu ya. Tuli itu kan levelnya juga ini ya macam-macam. Nah, sebenarnya roadmap penelitiannya ini kebetulan ada beberapa mahasiswa yang mengerjakan ini ya. Roadmap penelitiannya setelah jadi modelnya adalah kita bikin mobile application-nya gitu. Jadi pakai TensorLite ya. Jadi sekarang ini ya itu memang harusnya di RPL sih untuk deployment-nya ya, karena ini udah jadi modelnya kemudian kan di embed atau deploy di mobile di HP gitu ya. Jadi orang yang dengan dysarthria dia berbicara dengan nanti aplikasinya menerjemahkan gitu ya. Nah, menerjemahkan artinya apa sih gitu. Nah, ini sebenarnya adalah enggak menggunakan RNN karena setelah kita konsultasi dengan terapis itu orang yang dengan dysarthria itu ngomongnya kan patah-patah sehingga kita pakai klasifikasi. Nah, speech-nya itu menggunakan bisa kita representasikan dengan matriks 2 dimensi. Sebentar, ini kenapa ya internetnya sebentar. Saya coba. Saya mungkin ada di lokal ya. Ya dulu. Apa ya? Bukan ya. Oh ini, saya ada di lokalnya. Oke. Kelihatan ya? Nah ini papernya. Ya. Jadi ini oke. Nah ini ya. Jadi kita melakukan representasi suara itu kita lakukan mendiskripsikan dengan MFCC, tapi kita ambil yang statiknya aja jadi MFSG. Nah ini kita dapat juga referensi dari paper ya, bukan propose sendiri yang untuk ekstraksi fiturnya ya. Nah ini hasilnya. Nah ini inputnya yaitu
186 kali 13, nah kali 3 ya. Jadi karena ada dimensi statik delta dan delta. Kalau yang tadi contohnya yang di pengenalan angka cuman kali 1 karena kan cuman grayscale. Kalau misalnya nanti Anda punya image RGB itu berarti ya kali 3. Strukturnya ya ini untuk ini ya. Ya ini. Jadi kita apa namanya? Feature extraction-nya di sini yang dimaksud adalah feature extraction dari suara menjadi image ya. Nah, image-nya nanti dilempar atau diolah dengan menggunakan CNN. Ya, ini contohnya ya, intermezzo aja. Ya, ini datanya kita datanya masih pakai data benchmarking ya, atau data sekunder, belum pengumpulan data sendiri. Ya, oke. Ya mungkin itu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Untuk sampai di sini nanti UTS-nya itu adalah closed book, ada 20 soal multiple choices dan ada 3 soal esai. Kenapa dibuat closed book? Karena kalau open book kayaknya sama aja karena malah sibuk buka-buka ya, nanti waktunya malah habis. Jadi closed book, multiple choices, kemudian ada 3 soal esai. Insya Allah kalau mengikuti kuliah sih bisa ya. Saya buat soal nggak terlalu banyak pengayaan ya, maksudnya ya yang sesuai yang disampaikan di kelas gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu dari materinya atau sudah cukup? Kalau sudah cukup kita ke tugas. Ya maksudnya untuk membahas tugas ya, maksudnya ini sampling juga nggak semuanya. Nanti akan diminta sharing ya, nanti saya sampling aja. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Mungkin Mas Rangga Widodo, mana Mas Rangga Widodo? Ya Bu, Kira-kira ada pertanyaan nggak Mas Rangga? belum ada sih Bu. Oh belum ada. Ya. Oh ini ada yang raise hand, tapi nggak tahu ini raise hand kepencet atau raise hand beneran. Mas Adam Reski. Mungkin tadi saya kurang dengar, tapi materi buat UTS sampai sini atau tidak? Bu? Sampai sini intro to Ya, deep baik. learning-nya, tapi lebih nggak sampai ini ya, maksudnya pengenalan aja deep learning-nya sampai di sini. Baik, Bu, terima kasih. Yeah. Jadi materinya ya dari awal sampai di hari ini ya, mohon maaf ini, aduh nambah kuliah di sela-sela liburan ya. Ya sesuai yang disampaikan di kuliah ya, maksudnya multiple choice-nya itu juga apa namanya sesuai dengan yang ada di kuliah ya. Ini mohon izin saya jadikan close book karena kalau open book itu malah kelamaan ya, apalagi buka-buka itu kelamaan gitu. Jadi ya sudah apa namanya close book aja malah lebih fokus nanti mengerjakannya. Ya. Mungkin ada pertanyaan atau sudah cukup Mas Ahmad Alaik ini? Mana Mas Ahmad Alaik? Saya cukup, Bu. Oke, ya baik, terima kasih ya. Baik, kalau sudah cukup materinya, insya Allah ini akan saya share. Mudah-mudahan lancar dan sukses selalu, sehat selalu yang paling penting ya. Karena kalau fisiknya kurang sehat, jadi nanti nggak maksimal juga ya mengerjakannya. Mudah-mudahan sehat semua. Kemudian kita bahas tugasnya ya. Kita mulai dari yang spreadsheet ya. Saya minta tolong sharing aja, nanti kita bahas gitu ya. Bukan berarti ini Anda juga sudah submit kok gitu ya. Mungkin saya minta tolong Faris Kanit ini, Mbak atau Mas? Mas, Bu. Oh Mas ya, mohon maaf. Mas Faris bisa sharing yang spreadsheet dulu Mas Kanit, mewakili yang spreadsheet. teman-teman. Yang Excel yang. Terus nanti yang berikutnya, ya sambil Mas Faris menyiapkan, saya tak menunjuk yang lain ya untuk selanjutnya ya. Kemudian Mas apa namanya Gustian Angga Firmansyah, ada nggak kira-kira Mas Gustian Angga Firmansyah? Iya gimana Bu? Iya, memungkinkan nggak ya Mas Gustian untuk sharing tugas? Tugas yang mana ya? Oh, tugas yang implementasi apa namanya ANN untuk Iris dataset menggunakan
scikit-learn. Yang Ini pakai. share screen-nya Oh ya, sebentar belum Mas. izin. Belum ya. Bentar. Oke, mohon ditunggu. Ya. Mas Faris Kanit. Gimana kira-kira Mas Gustian? Halo, Mas Gustian memungkinkan? Eh, Ya, ini sudah sedang nampak slide-nya, Bu? ya, sudah. Cuman mungkin sebentar, Mas Kanit tunggu dulu ya, saya tak apa namanya? Yang Excel Mas Kanit. Ini kan yang replikasi implementasi, yang Excel, yang spreadsheet. Oh, Yang ini, Bu. Excel. Excel yang pertama kali tuh, yang single layer Oh, perceptron. iya. Mm-mm. Tunggu. Ya. Ya, Bu. Maaf. Yang ini, Bu. Yang ini ya, spreadsheet yang ini kan, Bu? Yang Iya, sebentar. Ini paling tempat depan. saya masih hitam. Yang 5 epoch itu Mas. Nah, oke. Betul. Yang ini. Cuman ditahan dulu ya, saya tak nge-send yang lain nanti biar sudah disiapkan ya. Tunggu sebentar ya Mas Kanit ya. Mas Faris sama Mas Kanit ini. Kanit, Bu. Mas Kanit ya, oke. Kemudian ini aja. Permisi, Bu. Gimana? Sebelumnya belum bisa mungkin, soalnya masih di jalan. Kenapa? Masih di jalan. Oh, masih di jalan. Oke. Mohon maaf ya, Bu. Permisi, Bu. Hah? Permisi, Bu. Kalau boleh, saya aja nggak apa-apa, saya sekalian mau menanyakan sesuatu. Oh ya, Mas Adam Reski yang scikit-learn ya? Iya. Oke. Kemudian Mas Rangga Rahman Ardiansah. Mana Mas Rangga? Mas Rangga, ntar saya setting sekalian. Oh iya. Mas Rangga nanti memungkinkan nggak untuk share yang tugas yang ini, apa namanya, ANN dengan Keras untuk Iris dataset aplikasinya. ANN dengan Keras. Berarti di collab-nya ya, Bu? Boleh, atau di slide-nya. Boleh. Bisa, Bu. Oke, saya jadikan co-host. Permisi, Bu. Oh, ya? Saya yang mau menanyakan, saya mau yang terakhir aja, yang apa namanya, yang yang paling terakhir, yang kan ada implementasinya, ada Keras buat gambar pengenalan angka. CNN. Yang ANN. CNN. Yang CNN. Iya. Kemarin tugasnya nggak ada yang CNN. Oh iya. Jadi kalau gitu ya tadi aja kok, apa ya udah. Nggak jadi, Bu. Makasih. Oke. Mbak Leno Dwi Cahya, mana Mbak Leno Dwi Cahya? Mas apa Mbak ya? Halo? Mas atau Mbak ini? Leno Dwi Cahya? Halo? Mbak atau Mas Leno? Oh ya udah. Nih. Sedang AFK kayaknya ya, away from computer. Mas Dava Gasandi, ada ya Mas Dava? Ya, halo. Ya, Mas Dava, sebentar kita sepakati dulu nih. Tadi Mas Faris ini yang spreadsheet. Mas Adam jadinya mau yang Keras apa yang scikit-learn, Mas Adam? Yang scikit-learn aja, Bu. Scikit-learn aja, oke. Mas Rangga yang Keras buat Iris dataset. Nah, satu lagi. Tadi mana? Mas Dava, mana Mas Dava? Mas Dava berarti ya? Ya, Mas Dava bisa yang Keras untuk Keras ANN buat ini ya, gambar digit recognition ya, Mas? Untuk yang tugas malam enggak? Tugas 6.
Oh, oke, oke. Oke, sekarang tak jadikan co-host. Mana nih? Hilang. Karena naik ke atas ya. Mas Dava. Oke, ya. Oke, sudah ya ini. Oke. Kita sampling aja ya, jadi nggak semua nanti assessment-nya ya berdasarkan yang di-submit ke Elok ya. Ada yang saya belum cek ya, mohon maaf. Ada yang belum submit ke Elok? Masih boleh hari ini saya tunggu ya. Sekalian buat latihan UTS-nya. Ya. Monggo Mas Faris Kanit. Udah keluar ya suara. Oke, ini begini hasil. Ini oke, ini 5 epoh ya. Coba ditunjukkan. Ini 1 epoh berhentinya di mana? 5 epoch. Ke bawah, ke bawah. Di sini Di Mbak. scroll. Di sini Bu. Mana scroll ke bawah ini kok belum gerak ya? Atau tempat saya lambat ya? Di paling bawah di 152. Kok tempat saya masih tetap itu Mas? Udah di ini dari scroll. Iya, Nggak ada iya, Bu. pergerakan ini tempat saya. Gimana? Nggak bergerak yuk. Coba share ulang aja deh Mas Faris. Yang di tempat yang lain Iya. bergerak nggak tempat Mas Faris nih? Udah di scroll padahal ya ke bawah ya? Iya, Bu. Tapi ini nggak bergerak ini masih. Oh, oke. Nah ini mulai bergerak ini ya. Oke. Nah ini second epoch. Oke. Coba finalnya berapa itu? Apa namanya errornya itu coba lihat. Errornya ya, Bu. Aduh, error yang Ke bawah errornya berarti. kalau Kamu yang lihat. yang scan epoch ya, Bu. Enggak, yang scan final epoch itu yang 5, yang epoch 5. ini, Bu. 0,99 Ini kayaknya sama ada delay ya. 0,00. Apa namanya? Coba ke bawah dulu. Ini tempat saya tidak bergerak ini. Di tempat saya. Tempat yang lain gimana? Apa internetku saya rodok dang-ding dong. Tempat yang teman-teman yang lain, maksudnya dilihat teman-teman yang lain bergerak nggak ini? Saya kok masih di oh ya masih freeze. Mas Kanit di ini aja, di share ulang, di stop screen, terus share lagi. Iya. Ya, Bu. Stop mungkin karena tadi terlalu lama idle ya, mohon maaf. Terus share screen lagi Mas Kanit. Mas Faris. Mas Faris Kanit Iya, Bu. pilih sorry. Dulu. Oke. Saya mau nunjukin yang dimaksud dengan stochastic gradient descent. Kemarin kan baru teorinya gitu ya, formulanya. Nah, kita lihat kalau di ini gimana sih wujudnya. Sama error ya, karena Anda buat harusnya di tugas sudah buat cat errornya, tapi kalau dari itu kan dari ya kadang kalau dari kode apa pakai library ya black box gitu kan. Nah, sekarang kalau dari perhitungannya. Nah, iki wis ketok iki. Yo. Oke. Iya, Errornya ini loh. Sudah nampak ya. Coba naik ke atas. Iya, ini error yang 0,9. terhadap neuron. Ini error terhadap neuron pertama ya. Neuron di output. Ini aktivasi yang iya pertama. Coba Ini yang kedua tabelnya. yang Oke. Jadi 0,99 sama 0,001 ini atau gimana? Iya, yang dua ini, Bu, yang iya. 0,0099 sama 0,008. Ya, oke. Nah, ini jadi nanti kalau misalnya Anda bikin kan Anda di implementasi bikin replikasi itu kan bikin ini ya. Tadi ada training loss, ada validation loss ya. Nah, ini kan seperti training loss. Nah, training loss ini di average ya, bisa di average karena ini 2 neuron. Terus nanti dibuat chartnya. Jadi chartnya itu sebenarnya dari sini loss-nya itu ya.
di akhir setiap epoch. Ini epoch kelima 0,99 sama 0,008 sekian, terus epoch 4 itu atasnya yang di akhir ya. Kayak gitu. Ini masih errornya masih banyak banget ya Mas ya. Belum menunjukkan perbaikan ya di epoch kelima ya. Coba naik ke Iya atas. Ibu. Ya, kalau dari tugas-tugas kakak kelas sebelumnya, karena saya biasanya ngasih tugasnya di epoch ke 70, 60, 70 baru dia bagus. Ya, ini kan baru 5 soalnya. Ya. Kemudian sudah ya. Ada pertanyaan dulu mungkin dari yang lain terkait loss function ini? Ya, jadi loss function yang ditampilkan yang Anda buat, Anda kan pakai plotlib ya di mana buat nampilkan itu. Tapi kan terkadang sebenarnya dari mana manualnya? Ya dari sini ya. Jadi loss function-nya di rata-rata di akhir epoch kemudian di plot, di chart ya. Sehingga bisa tampil nanti gitu. Terus naik ke atas Mas. Ke atas di epoch pertama. Di scroll, nge-freeze lagi ya? Udah di scroll belum ke atas, Mas Faris? Mas Faris? Iya Bu, masalah sinyal Bu. Oh iya iya ya. Oke, sebentar aja Mas. Yang sinyal ya. Ya ini saya juga kadang sinyalnya awo ini ya. Oke. Naik ke atas Mas yang epoch pertama. Saya mau nunjukin maksud dari gradient descent dan stochastic gradient descent. Paling atas, di scroll paling atas. Ini Mas ya. Biar ya lanjut scroll atas. Paling atas Bu. Oh, udah paling atas. Di tempat kita 163 ya soalnya. Oke. Ya, sip. Udah, stop dulu ya. Nah, jadi ini kita punya 150 data ya di Iris dataset. Kalau kita pakai gradient descent, maka proses update bobotnya ini ya, ada delta theta ya, ke sebelah itu ya. Mas di ke kananin bisa ya spreadsheet-nya? Kananin. Bisa Bu. Ya, oke. Nah, ya ini ke kanan lagi ya. Kanan lagi. Ini kan habis error ada update bobot ya. Ada error update bobot. Nah, ini gradient descent karena setiap datanya ya di dataset 150 ini dilakukan update bobot ya. Nah, ini ada delta theta 1. Nanti kan diupdate bobotnya. Gitu ya. Nah, ini gradient descent. Kalau stochastic itu sampling. Jadi pertama kita shuffle dulu datanya, kemudian misalnya kita batch size-nya 10 gitu ya. Ini karena cuman 150 ya datanya 10, maka update bobotnya hanya setiap 10 data itu hanya 1 kali. Jadi misalnya data yang pertama ini belum update bobot. Tapi di data yang ke-10 ya berarti di baris ke-12 ya kalau di sini di sheet-nya Mas Faris ini baru dilakukan perhitungan delta theta 1, delta theta 2, dan seterusnya. Jadi hanya terjadi 15 kali update bobot. Kalau kita menggunakan stochastic gradient descent dengan batch size-nya 10. Tapi kalau kita menggunakan gradient descent, ada 150 data di dataset, ada 150 kali update bobot seperti yang ada di spreadsheet-nya Mas Faris Konit ini. Ya. Paham ya yang saya maksud? Apakah ada pertanyaan dulu? Sudah. Saya izin bertanya, Bu. Silakan. Ini kan tadi untuk loss-nya ya, Bu. Kalau untuk akurasinya gimana, Bu? Ya, untuk akurasinya juga berarti harus dihitung ya kalau akurasinya. Kalau error atau loss diambil yang terakhir, di baris yang terakhir di setiap epoch. Tapi kalau untuk akurasi, di sini kan ada prediction ya, dan juga ada
realnya ya, realnya. Nah, nanti Anda menggunakan confusion matrix. Jadi bukan dilihat dari baris yang terakhir, tapi dilihat untuk seluruh datasetnya ya. Dulu waktu mesin learning udah belajar ngitung confusion matrix ya. Ada bisa akurasi dan sebagainya. Akurasi, presisi, spesifisi ya, mungkin one off aja gitu kayak akurasi. Nah, misalnya data yang pertama dia masuk apa, true positif apa, true negatif atau false positif, false negatif gitu ya. Nah, sampai data ke 150. Nah, dari situ nanti bisa dihitung akurasi untuk satu epochnya gitu ya. Oke. Jelas ya Mas Irfan? Dan yang Eh, lain? jelas, Bu. Cuman memang harus bikin confusion matrix, makanya ya kalau kita pakai library langsung aja .acc ya kan. Tapi kalau manual Anda asalnya ya itu menggunakan confusion matrix. Sebenarnya ya kalau misalnya nanti pada saat tugas akhir dan sebagainya, kalau bagi saya sendiri dan kita juga sudah diskusikan di prodi, walaupun mungkin ada beberapa dosen yang agak ini ya, nggak apa-apa pakai library, tapi Anda harus tahu black box-nya. Jadi kalau di library langsung .acc gitu kan, apa namanya, tapi bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, Anda harus paham. Jadi nanti misalnya pada saat ujian skripsi tunjukkan gitu ya, cara menghitungnya di spreadsheet atau Excel kayak gitu. Ya itu yang paling penting. Karena nanti kalau Anda bekerja, maksudnya dan juga mungkin terlibat di penelitian ya, ya kita bukan semua harus from scratch ya. Ya kita nggak, malah yang lebih baik itu library yang sudah di-develop oleh yang saat ini sudah currently use, itu mungkin bisa kita tambah satu function atau kita enlarge gitu ya. Itu malah kontribusinya akan lebih tinggi dibanding dengan kita buat dari awal ya, sendiri gitu. Ya kita bayangin aja lah, apa namanya, TensorFlow itu dia itu yang bikin Google berapa orang engineer yang bekerja di sana dan nggak ada yang lulusan bachelor ya, at least master atau PhD ya. Masa kita mau satu orang bikin skripsi from scratch dibandingin sama apa namanya lebih dari 100 orang PhD yang bekerja bersama kan ya, itu nggak fair ya. Jadi nanti Anda boleh kalau dari saya sendiri dan sudah disampaikan di prodi ya, nggak apa-apa pakai library, tetapi Anda harus paham, tidak boleh black box. Jadi Anda harus paham menerangkan. Dulu saya skripsi pakai library, dulu belum ada Python, saya pakai Java. Jadi dokumentasi, kebetulan saya ngolah dari S1 saya ngolah data DNA terus ya, data biomedis itu. Semua dokumentasi tak print ya zaman dulu ya, soalnya kan apa namanya internet juga belum ada. Internet itu harus ke warnet aja, warnetnya ngik-nguk kayak. Nah, nggak ada wifi dan sebagainya, jadi kita download dokumentasi itu Java, namanya Bio Java, di print semua, dipelajarin. Oh ini maksudnya gini, maksudnya kayak gini. Ya, jadi connecting. Terus saya deskripsi bikin satu function ya di Java yang dia bisa kita include di situ untuk waktu itu untuk pre-processing data ya. Nah itu malah lebih kontributif dibanding kita harus from scratch dari ini bikinnya ini ya dari library tapi kita kembangkan, itu akan lebih kontributif. Ya ini intermezzo aja ya, cerita aja. Jadi nggak apa-apa pakai library, tapi Anda harus paham dalamnya gitu ya. Makanya tadi saya jelaskan loss function-nya, terus apa sih stochastic gradient descent, Anda pakai aja itu tinggal batch size segini gitu. Ya, tapi artinya apa? Gitu ya. Kemudian tadi ya akurasi dari Mas Irfan ya, itu kita hitung di setiap per epochnya adalah conversion matrix-nya. Kalau manual emang repot ya, tapi nggak apa pakai library tapi Anda paham gitu cara bekerjanya ya. Mungkin itu. Ada pertanyaan lagi? Ini untuk memastikan aja Bu, berarti kita menghitung prediction-nya itu berdasarkan beban terakhir tiap epoch gitu ya Bu? Prediction-nya enggak, Maksudnya satu kan epoch. Per epoch ya, itu berarti bukan yang terakhir. Kalau yang terakhir itu untuk loss aja, Mas Irfan. soalnya kan kalau prediksi di sini kan misalnya prediksi untuk Data pertama. data pertama ini kan dari
beban data pertama yang belum diupdate sama sekali kan, Bu. Jadi nanti prediksinya beda-beda, Bu. Prediksinya Oh, beda-beda. Jadi maksudnya prediksi setiap epochnya bisa beda-beda gitu, Mas Irfan. Heeh. Ya, baik, Bu. Jadi nah jadi misalnya nih ya, kita hitung manual ya. Mas sopo jenenge Mas Faris Kanit bisa dikiriin lagi Mas Faris Kanit. ya, Mbak. Heeh. Hmm. Oh, kita kiri banget. Oh, nah ini kan faktanya nih, Y1 sama Y2-nya 1-1. Ya, kemudian prediksinya kebetulan tadi 1-1 juga ya, Mas Faris Kanit ya. Nah, berarti dia masuk apa? Iya, Bu. Berarti dia masuknya true positif. Berarti true positifnya +1 gitu ya. Nah, data yang kedua ini realnya 1-1, prediksinya apa? Dia masuk apa? Apakah true negatif, false positif, false negatif, atau true positif juga kayak gitu. Nah, ini dilakukan untuk 150 data di epoch 1. Nah, nanti dari situ baru kita hitung nilai akurasinya berdasarkan coefficient matrix. Dapatlah akurasi dari epoch pertama, misalnya 50% gitu ya. Kemudian nanti naik ke epoch yang kedua, kita hitung lagi coefficient matrix-nya gitu. Kemarin waktu mesin learning diajarin nggak ya ngitung coefficient matrix itu? Iya, diajarin, Bu. Diajarin ya, maksudnya yang biasanya saya kalau ngajar mesin learning saya kasih case di Excel juga, nanti mahasiswa ngitung pakai spreadsheet itu. Nah, kalau sudah paham baru boleh pakai library gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, matur nuwun. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau belum, kalau enggak ya sambil jalan monggo ya, nanti kalau ada pertanyaan sambil jalan silakan. Ke Mas Adam ya. Ini monggo Mas Faris di stop screen ke Mas Adam Reski. Baik, Bu. Makasih banyak ya Mas Faris ya. Sama, Bu. Baik Bu, izin share screen. Nggih, monggo. Sudah di co-host ya. Sudah kelihatan? Nggih, sampun. Pak, ada itu nggak, Mas Adam, yang apa namanya istilahnya, ada yang nggak bisa running atau gimana gitu? So far so good ya atau gimana? Atau ada yang harus diubah sedikit? Kalau yang ini lancar. Oh, oke. Oh, enggak deh, enggak. Yang ini lancar. Oke. Jadi ini pakai scikit-learn ya. Ya, ini mereplikasi yang dari slide ya. Oke. Hasilnya sama ya? 100% juga ya? Oke. Oke. Nah, ini karena kalau akurasi ini langsung aja akurasi skor gitu ya. Nah, nih coefficient matrix-nya ya. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Adam Reski dari yang sudah dikerjakan ini. Untuk yang scikit-learn tidak ada sih. Oh, nggak ada ya? Oh iya nanti. Ya. Nah, memang kalau yang scikit-learn ini mungkin akan berikutnya akan lebih enak pakai Keras ya, karena lebih banyak kalau Keras itu memang dedicated untuk DL ya. Kalau yang scikit-learn itu library-nya buat mesin learning konvensional dia juga banyak gitu. Jadi kalau Anda pakai mesin learning yang konvensional itu KNN, decision tree, ya itu pakai scikit-learn ya. Dia juga bisa pakai MLP. Cuman kalau untuk deep learning prefernya di TensorFlow atau kita pakai Keras ya. Gitu. Oh ya udah Mas Adam, makasih banyak. Mungkin dari teman yang lain ada pertanyaan? Sudah? Cukup? Ada pertanyaan yang untuk scikit-learn? Ada kesulitan mungkin? Maksudnya mungkin kok nggak bisa running atau gimana?
Nggak ada ya? Ya. Nggih, matur nuwun Mas Adam nggih. Makasih banyak Mas Iya, Adam. sama-sama. Nggih. Berikutnya Mas Rangga. Yuk, Mas Rangga yuk. Buat yang keras ya, Bu. Yang tapi masih Iris ya. Iris dataset. Apa sudah terlihat, Bu? Sebentar. Sudah. Oke. Waduh, tabnya banyak banget. Ini memorinya berapa nih? Memori 6, komputernya, laptopnya. 16 sih, Bu. Oh ya, ya oke lah. Soalnya udah berat. Ya oke. Oke, monggo Mas Rangga. Buat yang ANN dengan keras, pertama load dataset dengan Iris dataset load, yang kemudian dipisah dengan train test split, lalu dimasukkan labelnya ke to categorical, lalu hasil pembagian datanya 108 data train, 27 data validation, dan 15 data test. Kemudian untuk membuat modelnya dari keras import sekuensial, dan untuk layernya dengan flatten dan dense. Lalu modelnya dengan modelnya pertama ada layer 1 ada flatten, layer keduanya ada dense layer dengan activation ReLU, dan model 3 dengan dense layer dengan activation softmax. Lalu model dikompil dengan optimizer Adam, loss categorical entropy, dan matrix accuracy. Kemudian model di-fit dengan epoch 64, batch size-nya 5, dan data validation dengan data yang tes tadi. Terus summary-nya untuk train-nya di epoch terakhir akurasinya 95%, validation-nya 100%. Lalu loss-nya 0,1% keduanya, yang 0,13 dan 0,13 itu berarti 13% dan 10%. Lalu untuk untuk akurasi testingnya 100%, mungkin karena data testingnya menggunakan data validation yang atas tadi pakai XY test. Lalu itu saja. Bukannya X-testnya beda ya sama yang validasi kan? Tapi di PPT-nya gitu, Bu. Jadi tadi gitu. walau saya bingung juga sebenarnya. Harusnya beda ya. Saya coba ke atas kan kita udah mecah itu, ada validasi Yang sama. validation malah nggak dipakai teman-teman. Mungkin coba saya ganti. Oh ya coba diganti-ganti. Ya itu Yang ada saya kesalahan. Ya sama ya. 100% juga ya. Iya, saya tetap 100%. Loss-nya aja yang agak beda dikit di angka. Oke. Ya, baik. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan dari teman-temannya? Oke. Saya rasa sudah so far so good ya, Mas Rangga ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Rangga sendiri apa sudah saya ingin bertanya, Bu, sebenarnya akurasi yang ini sama validation akurasi ini bedanya di apanya ya, Bu?
Kenapa? Oh, akurasinya yang di Iya. sebelah, kiri itu akurasi buat trainingnya, sedangkan yang di kanan adalah akurasi untuk validation-nya. Ya. Oh. Tapi Mm-mm. untuk kalau trainingnya lebih kecil dari validation ini berarti normal atau Ya, karena kebetulan data validasinya cukup sedikit ya. Data oh validasinya kan cuma 27 atau gimana tadi lupa oh saya. iya cuman Ah, 27 ya. ya. Jadi kebetulan ya, kebetulan Oh iya Bu. ya betul semua. Jadi 100%. Jadi seolah-olah emang lebih kecil gitu ya akurasi. Karena akurasi di trainingnya padahal salah satunya karena jumlah data juga. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa yang penting kan tidak overfit ya. Jadi kalau misalnya validasinya lebih bagus, ya eh, good enough lah gitu. Yang agak ini adalah pada saat kalau loss-nya yang kecil loss-nya di mana? Di training kecil tapi di validasi tinggi gitu ya. Kalau ini kayaknya bisa mengimbangi ya kalau kita plot juga ya. Hampir sama ya Bu. Bisa ngimbangin ya. Paling enak lihatnya di plot sih ya, di grafik gitu. Nah, oke. Mungkin ada lagi Mas Rangga? Apa sudah jelas ya? Sudah jelas Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo berikutnya Mas Dava. Baik, Bu. Oh, yang langsung yang ketiga ya Mas, yang keras apa jadinya pakai MNIST untuk data MNIST. Share screen-nya udah kelihatan, Bu? Sudah, oke. Oke, jadi pertama ya untuk overall ini. Yang pertama itu di import library dulu. Ini library, terus dataset dari minus pada iris itu dipisahin jadi tes dan data train. Lalu datanya itu dinormalisasi agar punya nilai 0 hingga 1 karena nilai targetnya adalah kategorikal. Terus nilai pada train dengan data test itu direpresentasikan ke inner. Caranya itu pakai one-hot encoding. Nah, lalu modelnya dibuat jadi 2 dense layer dengan masing-masing dan 4 dengan fungsi aktivasi berupa value dan 3 dengan fungsi aktivasi berupa softmax. Terus model digunakan Adam optimizer dan cross entropy untuk loss function. Terus modelnya itu dilatih menggunakan 10 epoch dengan ukuran batch-nya itu 100. Nah, setelah sampai 10/10 itu bisa kita lihat itu akhirnya itu untuk loss-nya itu ada 0,08 dengan akurasinya itu ada 0,975. Oke, lalu plot dari training dari epoch 0 sampai 9 itu lalu kita bikin plottingan, terus kita lihat bahwa plot dari epoch 0 sampai 9 itu selalu menurun, grafiknya menurun terus. Sedangkan plot error dari validasi ditunjukkan pada plottingan itu dari 0 sampai 8 itu menurun dan menurun terus ya. Ya. Nah. Oke. Ya, kurang lebih. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Mas
Dava sendiri? Kurang lebih nggak ada, Bu. Cuman tadi saya sepertinya ada salah nulis di laporannya gitu. Oh, nggak apa-apa. Ya, ya. Apa namanya? Mungkin dari teman-temannya? Dari rekan-rekan? Sudah bisa replikasi ya? Yang paling penting Anda paham sih ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan ya. Terima kasih banyak. Nanti ujiannya close book. Ya seperti yang di kuliah aja, yang diskusikan di kuliah ya. Ada 20 soal multiple choices dan ada 3 soal esai. Close book, close HP, close laptop, tapi boleh bawa kalkulator kalau Anda berkenan ya. Tapi sepertinya nggak pakai kalkulator juga aman. Cuman kalau misalnya mau bawa kalkulator ya monggo ya. Cuman kalau HP dan sebagainya ya nggak boleh ya. Insya Allah sih bisalah mengerjakan ya. Mudah-mudahan sehat semuanya, lancar. Saya terima kasih sekali dan mohon maaf atas banyak yang kurang berkenan atau banyak kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, yang didiskusikan selama hingga UTS bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya akhiri ya. Mohon maaf yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. banyak.